Shalom adik-adik. Semuanya semangat hari ini, amin. Amin. Coba apa kabarnya hari ini? Dahsyat, ajaib, luar biasa. Kira-kira udah pada belum ada mandi belum ya Ci hari ini? Pasti udah dong. Pastinya udah mandi, Iya. udah rapi, Udah cantik. udah siap buat memuji Tuhan. Semangat gak? Semangat dong. Semangat. Kalau gitu adik-adik, sekarang kita mau siapin hati kita buat dengerin firman Tuhan. Semuanya sikapnya yang terbaik. Kita mau datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Kaulah harapan setiap kami Tuhan. Kami mau berharap kepadamu saja Yesus. Ya Yesus, terima kasih. Semangat Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku Tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku. ku tak mampu sendiri. Ku tak mampu sendiri. Katakan Engkaulah Tuhanku. Engkaulah kuatku Yang menopangmu.
mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkati setiap kami Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau mau Tuhan di dalam hidup kami, apa isi hati-Mu Tuhan, apa isi firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, minggu ini kita sekolah minggunya online kembali. Tapi Cici percaya karena ini adalah kelas besar, Cici sangat percaya adik-adik semuanya sudah sangat mengerti, sudah sangat pintar untuk menyikapi situasi yang sedang kayak gini. Masih banyak lagi banyak virus meningkat di luar. Oleh sebab itu, demi kesehatan kita bersama, agar semuanya tetap sehat, kita makanya sekolah minggunya online dulu ya. Tapi Cici percaya walaupun online, semuanya harus tetap semangat, harus tetap sukacita, sikapnya yang baik, karena semuanya sudah kelas besar, nggak sambil makan, nggak sambil tiduran, oke? Nah adik-adik, hari ini kita mau firman Tuhannya. Ingat gak 2 minggu lalu kita firman Tuhannya tentang apa? Tentang Rahab dan pengintai di Yeriko. Cici percaya banget adik-adik semuanya ingat, karena ini udah kelas besar kan. Nah hari ini kita mau firman Tuhannya itu tentang memasuki tanah perjanjian. Nah ingat kan waktu itu bagaimana Tuhan memimpin seorang yang bernama Musa untuk membawa semua bangsa Israel yang ada di Mesir keluar dari tanah Mesir untuk memasuki tanah perjanjian. Tetapi karena kedegilan hati para bangsa Israel nggak langsung masuk ke tanah perjanjian. Mereka 40 tahun dulu di padang gurun. Nah akhirnya sekarang ketika zaman Yosua tibalah saatnya semua bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Waktu itu kita ingat Tuhan tuh membuat sesuatu yang dahsyat banget perjanjiannya. Tuhan berjanji kepada Musa, walaupun pada akhirnya Musa tidak memasuki tanah perjanjian, tetapi janjinya Tuhan selalu ditepati. Nah, walaupun ini dipimpin oleh Yosua, tetapi Tuhan menepatinya janjinya. Akhirnya membawa semua bangsa Israel yang ada bisa memasuki tanah perjanjian. Dan kerennya lagi, hebatnya lagi, Tuhan membuat kuasa mukjizat yang pertama itu adalah bagaimana mereka harus menyeberangi sungai Yordan, karena mereka berkemah di seberang sungai Yordan, sedangkan mereka harus melewati sungai-sungai Yordan. Bagaimana caranya bangsa Israel bisa melewati sungai Yordan itu? Tuhan memberitahukan kepada Yosua untuk memilih 12 orang imam dari 12 suku bangsa Israel agar mereka membawa tabut perjanjian Tuhan itu, dan mereka berjalan terlebih dahulu, baru setelahnya itu bangsa Israel. Lalu ketika mereka sampai di tepi sungai Yordan, ketika para imam itu mencelupkan kakinya di tepi sungai, maka sungai itu airnya akan terbelah dan mereka akan berjalan di tanah yang kering. Ini mengingatkan kita kembali ketika Musa memimpin bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir menyeberangi yang disebut Laut Merah atau Laut Teberau. Nah, Tuhan membuat mukjizat yang keren juga waktu di zaman Yosua, yaitu bangsa Israel dapat memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, melewati sungai Yordan tanpa basah sedikit pun, tanpa perahu, tanpa perlu berenang. Tuhan membuat mukjizat seperti itu. Cici mau ajarin di sini, kuasa Tuhan itu selalu dahsyat bagi kita, selalu ajaib bagi kita. Oh, mungkin kalau kemarin Tuhan bisa menolongku, pasti hari ini Tuhan juga bisa menolong. Kalau kemarin Tuhan bisa menolong bangsa Israel melalui Musa, hari kemarin ini yang firman hari ini adalah Tuhan bisa menolong bangsa Israel melalui Yosua. Oleh sebab itu Cici mau ajarin, kuasa Tuhan itu lebih dahsyat dari apapun. Kuasa Tuhan selalu dahsyat bagi kita. Dan mungkin lama aku belum mengalami kok kuasa Tuhan. Tuhan janji sama aku ini, janji sama aku itu. Tuhan berjanji kepada Musa kalau bangsa Israel semuanya dan akan memasuki tanah perjanjian. Tetapi karena kekerasan hati bangsa Israel, akhirnya Tuhan tidak izinkan terlebih dahulu sampai angkatan yang pertama sudah selesai, semuanya meninggal, sampai ada yang baru yang hatinya siap dibentuk. Makanya Tuhan
mengizinkan angkatan itu untuk boleh memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Nah, Tuhan mungkin waktu itu berjanji, akhirnya ditepatinya di zaman Yosua. Lama sekali, iya lama sekali. Mungkin banyak adik-adik yang Tuhan udah janji loh Ci ini, tapi periksa mungkin adik-adik masih hatinya itu mungkin masih keras, masih bandel, masih susah diatur. Mungkin ada yang masih Tuhan belum siap, adik-adik belum siap untuk menerima janjinya Tuhan. Mungkin Ci aku padahal aku udah berdoa, aku udah rajin berdoa, aku minta, katanya waktu itu Tuhan berjanji aku seperti ini, Tuhan janji akan memberikan kepintaran kepada aku, Tuhan akan janji akan mencukupkan sekolah aku. Nah, tapi kan adik-adik hari ini percaya, adik-adik semuanya hari ini masih sehat, masih dipelihara oleh Tuhan. Itu adalah salah satu janji Tuhan kepada kita. Kalau kita anak-anak Tuhan pasti akan dipelihara, akan dilindungi, akan dijaga, dan akan dicukupkan. Nah, oleh sebab itu janjinya Tuhan selalu pasti akan ditepatinya. Mungkin ada teman kita waktu itu teman aku berdoa kepada Tuhan, Tuhan jawabnya cepet Ci, jawabnya langsung Ci, aku lama sekali. Tapi ketika kita hidupnya sudah sungguh-sungguh, sudah baik di hadapan Tuhan, sudah menurut Tuhan, sudah cukup cicip, yakin dan percaya, pasti Tuhan akan memberikan setiap janji-janjinya. Apa yang sudah dijanjikan ke Tuhan kepada kita, itu pasti akan digenapinya. Ingat ya adik-adik, mungkin belum sekarang apa yang kita doakan, apa yang kita minta dan Tuhan janjikan, tidak mungkin belum sekarang, tapi Cici percaya suatu saat Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar. Kuasa Tuhan itu sudah dibuktikan, tadi kita udah lihat ya dari bangsa Israel, dari waktu di Mesir Tuhan sudah melindungi, mencukupkan. Tuhan adalah Allah yang mencukupi, Allah yang sangat besar, kuasanya sangat dahsyat. Dan yang kedua Cici mau tekankan, Tuhan selalu menggenapi janji-janjinya. Jadi adik-adik yakin dan percaya aja kalau Tuhan pasti akan selalu menepati janji-janjinya, asal kita anak-anaknya selalu tetap setia kepada Tuhan, selalu siap dibentuk menjadi anak-anak yang lebih baik, dan juga anak-anak yang semakin cinta Tuhan. Dan Cici percaya adik-adik adalah anak-anak yang seperti itu. Mari sama-sama kita belajar sama-sama. Hari ini firmannya itu aja, Cici mau ajarin 2 poin aja. Yang pertama, Tuhan adalah Allah yang mencukupkan, Allah yang dahsyat, Allah yang mampu memberi segala sesuatu, Allah yang sangat menolong. Yang kedua adalah Tuhan selalu menepati janji-janjinya bagi anak-anak Tuhan yang setia, yang percaya kepada Tuhan, yang semakin cinta Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini firmannya sampai di sini aja. Sekarang kita mau membaca hafalan yang terambil dalam Mazmur 105 ayat 8 yang bunyinya, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Mazmur 105 ayat 8, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Cici yakin dan percaya ini pendek banget, ya kan? Semuanya pasti hafal. Cici mau anak-anak kelas besar menjadi anak-anak yang aktif, anak-anak yang responsif. Jadi Cici tahu nih siapa hari ini yang dengerin firman Tuhan, siapa yang sudah mau semangat walaupun sekolah minggunya online. Oleh sebab itu Cici mau adik-adik kelas besar menghafalkan hafalan ini, karena tadi pendek banget. Adik-adik pasti semuanya hafal, semuanya sudah pada pintar. Di videoin, Cici mau lihat wajah-wajah adik-adik juga supaya Cici-cicinya juga nggak kangen. Oke, di videoin, dihafalin, dan juga nanti dikirim ke Cici-cici sekolah minggunya. Cici tunggu ya. Nah, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang sangat dahsyat Tuhan, Allah yang kuasanya hebat, Allah yang selalu mencukupkan, dan juga Tuhan Allah yang selalu menepati janji-janjinya. Sebentar Tuhan, kami akan menyudahi firman hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang selalu melindungi kami Tuhan. Berkati setiap kami agar kami selalu sehat. Berkati setiap keluarga kami Tuhan, mama, papa, adik-adik, kakak, semuanya Tuhan, semuanya boleh sehat dan juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, kami telah sekolah minggu, kami telah beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.